Dalam pandangan sejarah Islam, Yerusalem memiliki kedudukan yang istimewa sebagai kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Meskipun Mesopotamia dan Yerusalem adalah dua wilayah yang berbeda, interaksi antara keduanya cukup signifikan dalam konteks sejarah kuno dan perkembangan agama serta budaya. Berikut adalah gambaran umum mengenai Yerusalem di era Mesopotamia dari perspektif Islam dan sejarah umum. Meskipun Yerusalem bukan bagian langsung dari peradaban Mesopotamia, wilayahnya dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan politik dari kerajaan-kerajaan Mesopotamia seperti Akkad dan Sumeria. Yerusalem pada periode ini masih berupa kota kecil yang disebut Urusalim atau Rushalimum, yang berarti kota Shalim, dewa senja dalam mitologi Kanaan. Pada masa Kekaisaran Babilonia di bawah Raja Hammurabi, pengaruh Babilonia meluas ke wilayah Kanaan, termasuk Yerusalem. Yerusalem kemungkinan menjadi kota kecil dengan pengaruh budaya dan ekonomi dari Mesopotamia. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim memiliki hubungan yang erat dengan Yerusalem. Beliau diyakini pernah tinggal di wilayah ini setelah meninggalkan Ur, kota di Mesopotamia. Putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan cucunya, Nabi Yakub, juga diyakini terkait dengan wilayah ini. Di bawah Raja Nebukadnezar II, Kekaisaran Babilonia baru menaklukkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman, Salomo, dihancurkan dan penduduk Yahudi diasingkan ke Babilonia. Peristiwa ini juga disebut dalam tradisi Islam sebagai bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel atas pelanggaran mereka, disebut dalam surah Al-Isra ayat 4-7. Meskipun era Mesopotamia lebih dikenal dalam konteks peradaban non-monoteistik, dalam Islam, Yerusalem tetap dikenang sebagai kota para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Surah Al-Isra ayat 1 menyebut peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Ini menegaskan posisi Yerusalem sebagai kota suci dalam Islam. Yerusalem pada masa Mesopotamia adalah kota yang dipengaruhi oleh budaya dan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Mesopotamia seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama, dan Babilonia Baru. Dalam narasi Islam, Yerusalem terkait erat dengan kisah para nabi, terutama Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan akhirnya peristiwa Isra Mi'raj yang melibatkan Nabi Muhammad. Yerusalem adalah kota suci yang memiliki signifikansi besar dalam Islam, Kristen, dan Yudaisme. Dalam perspektif Islam, sejarah Yerusalem di masa Romawi kuno sering dikaitkan dengan peristiwa penting yang melibatkan para nabi dan dinamika pemerintahan Romawi yang mempengaruhi kota tersebut. Sebelum dikuasai oleh Romawi, Yerusalem adalah kota yang menjadi pusat keagamaan dan politik bangsa Yahudi. Kota ini pernah menjadi pusat kekuasaan Raja Daud dan putranya, Nabi Sulaiman, yang membangun Baitul Maqdis atau Kuil Sulaiman, Masjid Al-Aqsa dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk sekalian manusia." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai merujuk pada wilayah Palestina, termasuk Yerusalem, pada tahun 63. Sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompeius menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada periode ini, Yerusalem menjadi kota di bawah kendali Romawi dengan raja boneka seperti Herodes Agung yang berkuasa di bawah perlindungan Romawi. Pada masa pemerintahan Romawi di Yerusalem, lahirlah Nabi Isa, salah satu nabi terbesar dalam Islam.
Yerusalem menjadi saksi dakwah Nabi Isa yang penuh tantangan dari kaum Yahudi dan otoritas Romawi. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Namun, orang-orang Yahudi pada saat itu bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkap dan menyalib beliau. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib, dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa diangkat langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali di akhir zaman. Setelah pemberontakan besar bangsa Yahudi terhadap Romawi, Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Baitul Maqdis, kuil Sulaiman, dihancurkan sepenuhnya dan banyak penduduknya yang terbunuh atau diusir. Kota Yerusalem menjadi reruntuhan. Banyak orang Yahudi yang diusir dari kota tersebut. Kota itu perlahan kehilangan statusnya sebagai pusat agama dan lebih difokuskan sebagai wilayah administratif Romawi. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi menjadi barat dan timur, Yerusalem menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kaisar Konstantinus Agung mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, dan Yerusalem berkembang menjadi kota Kristen yang penting. Dibangun gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre, di tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban dan kebangkitan Yesus menurut kepercayaan Kristen. Surah Al-Isra ayat 4-7 menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Bani Israel, termasuk kehancuran mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 4. Banyak ulama menafsirkan ayat ini sebagai merujuk pada kehancuran pertama Baitul Maqdis oleh Nebukadnezar dan yang kedua oleh Romawi. Pada masa Kekaisaran Romawi Timur, Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem dibebaskan dari Bizantium pada tahun 638 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab datang langsung ke Yerusalem dan menerima kunci kota dengan damai dari Patriark Sophronius. Umar menjamin keselamatan semua penduduk Yerusalem, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Dibangunlah Masjid Al-Aqsa di lokasi suci yang dikenal sebagai Haram Al-Syarif. Yerusalem pada masa Romawi kuno mengalami berbagai periode penting yang memengaruhi perkembangan spiritual dan politik kota tersebut. Dalam perspektif Islam, kota ini adalah tempat di mana banyak nabi diutus, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dan menjadi titik awal bagi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah Romawi di Yerusalem memperkuat posisi kota ini sebagai tempat suci dalam Islam hingga hari ini. Yerusalem memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Berikut adalah ringkasan sejarah Yerusalem di masa Umar bin Khattab menurut versi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Kekhalifahan Rasyidin melanjutkan penyebaran Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Umar bin Khattab. Pada masa Umar, kekuasaan Islam meluas dengan cepat, termasuk ke wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan Yordania modern, yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Yerusalem adalah kota suci bagi umat Islam
karena peristiwa Isra Miraj, di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam ke Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke langit. Karena signifikansi religius ini, Yerusalem menjadi salah satu tujuan utama penaklukan. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah mengepung Yerusalem setelah menguasai kota-kota penting lainnya di Syam, seperti Damaskus dan Homs. Penduduk Yerusalem yang mayoritas beragama Kristen dan dipimpin oleh Patriark Sophronius akhirnya setuju untuk menyerahkan kota tersebut dengan syarat Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang untuk menerima penyerahan kota. Umar bin Khattab menerima permintaan itu dan berangkat dari Madinah ke Yerusalem dengan kesederhanaan yang luar biasa, hanya ditemani oleh seorang pelayan dan satu unta yang mereka tunggangi bergantian. Umar tiba di Yerusalem dengan pakaian sederhana, tanpa kemewahan atau pasukan besar. Patriark Sophronius menyerahkan kunci kota kepada Umar di gereja Makam Kudus. Umar kemudian memberikan piagam Umar Al-Uhdah Al-Umariyah yang menjamin perlindungan bagi penduduk Kristen dan hak-hak mereka untuk beribadah, serta melarang pengambil alihan gereja oleh umat Islam. Isi piagam Umar antara lain: jaminan keamanan bagi penduduk Yerusalem, perlindungan terhadap tempat ibadah Kristen, larangan memaksa penduduk memeluk Islam. Umar bin Khattab meminta ditunjukkan lokasi Masjid Al-Aqsa yang saat itu dipenuhi dengan reruntuhan dan sampah karena diabaikan oleh Bizantium. Umar sendiri membantu membersihkan area tersebut bersama pasukan Muslim. Di lokasi tersebut, Umar mendirikan tempat salat sederhana yang kelak berkembang menjadi Masjid Al-Aqsa yang kita kenal sekarang. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab menjadi simbol toleransi dalam Islam. Perjanjian Umar dijadikan model dalam perlindungan hak-hak non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam. Yerusalem tetap menjadi kota suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan dalam nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi beragama. Hal ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab mampu menciptakan harmoni di kota suci yang menjadi pusat tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, kota suci ini menjadi bagian penting dari dunia Islam. Dinasti Umayyah memainkan peran kunci dalam memperkuat status Yerusalem sebagai kota suci Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem ditaklukkan dengan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Aelia. Umar menghormati tempat-tempat suci umat Kristen dan Yahudi, serta menjamin kebebasan beribadah. Lokasi Masjid Al-Aqsa diidentifikasi sebagai tempat di mana Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Khalifah Abda al-Malik bin Marwan, pemimpin dinasti Umayyah, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen besar di Yerusalem. Dibangun pada tahun 691 Masehi, Kubah Syakrah merupakan salah satu simbol paling ikonik Yerusalem. Tempat ini diyakini sebagai lokasi batu suci, Syakrah, tempat Nabi Muhammad melakukan Mi'raj ke langit. Arsitektur bangunan ini menggabungkan seni Bizantium dengan gaya Islami awal. Kompleks Masjid Al-Aqsa diperluas dan diperindah oleh para Khalifah Umayyah, menjadi salah satu pusat keagamaan dan intelektual di wilayah tersebut. Tempat ini menjadi situs penting bagi umat Islam sebagai bagian dari tiga masjid suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Al-Quran menyebutkan Yerusalem secara tidak langsung dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya
pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kota ini menjadi arah kiblat pertama umat Islam, kiblat awal, sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Makkah. Yerusalem menjadi pusat administratif dan religius yang penting dalam kekuasaan Umayyah. Pemerintah Umayyah memastikan perlindungan bagi umat Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Pajak dan kebijakan administratif dijalankan dengan cukup adil, meskipun non-Muslim membayar pajak tambahan, jizyah. Arsitektur monumental seperti Kubah Syakrah dan Masjid Al-Aqsa masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kota ini menjadi model bagi perencanaan kota Muslim di wilayah lain di bawah kekuasaan Umayyah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada 750 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah. Namun, warisan Umayyah dalam arsitektur dan pentingnya kota ini dalam Islam tetap bertahan hingga kini. Pada masa dinasti Umayyah, Yerusalem berkembang menjadi salah satu kota suci dalam Islam dengan peninggalan arsitektur yang megah dan penting secara spiritual. Khalifah Abd al-Malik memastikan Yerusalem bukan hanya pusat keagamaan, tetapi juga simbol kekuatan dan keagungan Islam. Yerusalem, Al-Quds dalam bahasa Arab, memegang posisi istimewa dalam sejarah Islam, terutama karena dianggap sebagai kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual, ilmiah, dan budaya yang penting meskipun bukan ibu kota kekhalifahan. Berikut adalah gambaran umum tentang Yerusalem di bawah kekuasaan Abbasiyah. Setelah menggulingkan dinasti Umayyah pada 750 Masehi, dinasti Abbasiyah mengambil alih kendali atas wilayah Syam, termasuk Yerusalem. Kekuasaan Abbasiyah ditandai dengan pemusatan kekuasaan di Baghdad, sehingga Yerusalem kehilangan sebagian perhatian politik langsung. Namun, posisinya sebagai kota suci tetap dipertahankan. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, Dome of the Rock, yang dibangun pada masa dinasti Umayyah, terus dirawat dan dipelihara oleh para khalifah Abbasiyah. Khalifah Al-Mahdi memerintahkan renovasi besar-besaran Masjid Al-Aqsa setelah gempa bumi merusaknya. Khalifah Abbasiyah juga memastikan bahwa para ulama, imam, dan pengelola tempat suci mendapatkan dukungan finansial. Yerusalem menjadi pusat studi agama dan ilmu pengetahuan Islam. Banyak ulama terkenal datang untuk belajar dan mengajar di kota ini. Kota ini menarik peziarah Muslim dari berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah. Abbasiyah sering mengangkat gubernur untuk mengelola wilayah Syam, termasuk Yerusalem. Namun, pada abad ke-9 dan ke-10, kekuasaan pusat Abbasiyah mulai melemah, dan kekuasaan di Yerusalem sering berpindah tangan ke dinasti-dinasti semi-otonom, seperti dinasti Tuluniyah dan Ikhshidiyah yang berpusat di Mesir. Perebutan kekuasaan internal di kekhalifahan Abbasiyah menyebabkan ketidakstabilan di Yerusalem. Pada tahun 970 Masehi, dinasti Fatimiyah yang berpaham Syiah Ismailiyah berhasil merebut Yerusalem dari kekuasaan Abbasiyah. Meskipun kekuasaan Abbasiyah atas Yerusalem sempat dipulihkan sesekali, kota ini lebih sering berada di bawah kendali dinasti-dinasti yang lebih kuat di kawasan tersebut. Abbasiyah tetap memandang Yerusalem sebagai bagian penting dari warisan Islam. Perjalanan suci, ziarah ke Yerusalem tetap populer di kalangan umat Muslim selama era Abbasiyah. Pada abad ke-11, Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib selama Perang Salib Pertama. Meskipun kekhalifahan Abbasiyah masih ada, pengaruh politik mereka di Yerusalem sudah sangat lemah dan lebih bersifat simbolis. Di bawah kekuasaan Abbasiyah, Yerusalem mengalami masa stabilitas dan kemajuan spiritual meskipun perhatian politik terpusat di Baghdad.
Perawatan Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu menunjukkan pentingnya kota ini dalam kesadaran spiritual Abbasiyah. Namun, melemahnya kekuatan pusat Abbasiyah menyebabkan Yerusalem lebih sering berada di bawah kendali dinasti-dinasti lokal dan akhirnya direbut oleh tentara salib. Yerusalem memiliki sejarah yang kompleks selama periode Mongol, terutama dalam konteks dunia Islam. Meskipun Mongol dikenal dengan invasi besar-besaran mereka di Timur Tengah, penguasaan langsung mereka atas Yerusalem tidak berlangsung lama. Berikut adalah gambaran tentang sejarah Yerusalem di masa Mongol dari perspektif Islam. Pada abad ke-13, Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya mulai menaklukkan wilayah di Asia Tengah dan Timur Tengah. Setelah kematian Genghis Khan, cucunya Hulagu Khan memimpin serangan ke Timur Tengah. Hulagu menaklukkan Baghdad pada tahun 1002, 158, yang menandai akhir dari kekhalifahan Abbasiyah di kota tersebut. Setelah jatuhnya Baghdad, Mongol melanjutkan ekspansi ke arah Suriah dan Palestina. Yerusalem pada waktu itu berada di bawah kendali dinasti Ayyubiyah dan sebagian pengaruh Mamluk Mesir. Pada tahun 1260, pasukan Mongol di bawah pimpinan Kitbuka, seorang jenderal Kristen Nestorian yang melayani Hulagu Khan, menduduki Yerusalem. Namun, kekuasaan Mongol di Yerusalem singkat karena fokus utama mereka adalah Mesir. Pada tahun yang sama, pasukan Mamluk di bawah komando Sultan Qutus dan jenderalnya Baibars bertempur melawan Mongol di pertempuran Ain Jalut dekat Nazaret. Mamluk berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran ini, yang menjadi salah satu kekalahan paling signifikan bagi Mongol di Timur Tengah. Setelah kekalahan di Ain Jalut, pengaruh Mongol di Yerusalem dan Palestina runtuh, dan wilayah ini kembali ke tangan Mamluk. Setelah kemenangan di Ain Jalut, Yerusalem menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk. Mamluk memperkuat kendali mereka atas kota suci tersebut dan melanjutkan peran mereka sebagai pelindung situs-situs suci Islam, termasuk Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Yerusalem tetap berada di bawah kendali Mamluk hingga datangnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-16. Dalam narasi Islam, Mongol seringkali digambarkan sebagai simbol kekacauan dan kehancuran karena penghancuran Baghdad dan tindakan mereka terhadap populasi Muslim. Namun, kemenangan Mamluk di Ain Jalut dipandang sebagai intervensi ilahi yang melindungi dunia Islam dari kehancuran total. Para sejarawan Muslim memuji keberanian Qutus dan Baibars yang dianggap sebagai pahlawan Islam dalam melawan ancaman Mongol. Secara keseluruhan, meskipun Mongol sempat menduduki Yerusalem, mereka tidak memiliki kendali lama atas kota tersebut. Kemenangan Mamluk di pertempuran Ain Jalut memastikan bahwa Yerusalem tetap berada dalam kendali kekuatan Muslim hingga berabad-abad berikutnya. Yerusalem memiliki posisi istimewa dalam sejarah Islam, khususnya pada masa kekuasaan dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi Saladin. Periode ini ditandai oleh upaya untuk merebut Yerusalem dari tangan tentara salib dan memulihkan kota suci tersebut di bawah pemerintahan Muslim. Setelah Perang Salib Pertama, Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib Eropa. Kota ini kemudian menjadi ibu kota kerajaan Yerusalem Latin selama hampir 88 tahun. Keadaan ini memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Muslim Kurdi yang menjadi Sultan Mesir dan Suriah, menyatukan dunia Muslim yang terpecah-pecah untuk menghadapi tentara salib. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, berjiwa ksatria, dan penuh toleransi. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan tentara salib dalam pertempuran Hittin di dekat Danau Tiberias.
Kemenangan ini membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk merebut kembali Yerusalem. Faktor kemenangan: Salahuddin, persatuan antara kekuatan Muslim, strategi militer yang cerdas, semangat jihad di kalangan prajurit Muslim. Pada 2 Oktober 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah pengepungan yang berlangsung selama beberapa hari. Tidak seperti penaklukan Yerusalem oleh tentara salib yang diwarnai dengan pembantaian, Salahuddin menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Penduduk Kristen yang ingin meninggalkan kota diberi izin pergi dengan aman. Tempat-tempat suci, seperti gereja Makam Kudus, dilindungi. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syahrah dipulihkan fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. Yerusalem kembali menjadi pusat penting peradaban Islam dan kota suci bagi 3 agama Abrahamik: Islam, Kristen, dan Yahudi. Keberhasilan Salahuddin memicu Perang Salib ketiga, yang dipimpin oleh Richard I, singa hati dari Inggris. Setelah pertempuran yang panjang, Salahuddin dan Richard mencapai kesepakatan damai. Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Orang Kristen diizinkan berziarah ke kota suci tanpa gangguan. Pembangunan dan renovasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, Kubah Syahrah. Sistem administrasi dan toleransi beragama yang kuat diterapkan di kota tersebut. Yerusalem menjadi simbol kejayaan peradaban Islam dan teladan kepemimpinan yang adil di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah wafatnya Salahuddin pada tahun 1193 Masehi, dinasti Ayyubiyah tetap menguasai Yerusalem untuk beberapa dekade berikutnya. Namun, dinasti ini mulai melemah karena persaingan internal dan tekanan dari Mamluk dan tentara salib. Masa Ayyubiyah di Yerusalem merupakan periode penting dalam sejarah Islam, di mana kota suci tersebut tidak hanya direbut kembali secara militer, tetapi juga diurus dengan kebijakan yang adil dan penuh toleransi. Salahuddin Al-Ayyubi dikenang sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam memerintah. Yerusalem memiliki kedudukan penting dalam sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada masa dinasti Seljuk, abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Yerusalem mengalami berbagai perubahan politik, keagamaan, dan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai Yerusalem di bawah kekuasaan dinasti Seljuk dalam perspektif sejarah Islam. Dinasti Seljuk adalah kekuatan besar Turki Muslim Sunni yang berasal dari Asia Tengah. Mereka memeluk Islam Sunni dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Persia, Irak, Suriah, dan Anatolia. Pada tahun 1071, Seljuk meraih kemenangan besar di pertempuran Manzikert melawan Bizantium, yang memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Pada tahun 1073, Yerusalem ditaklukkan oleh pasukan Seljuk di bawah kepemimpinan Atsis ibn Uvaq, seorang panglima Seljuk. Atsis mengambil alih kota dari kekuasaan dinasti Fatimiyah Syiah yang sebelumnya menguasai Yerusalem. Setelah penaklukan, Yerusalem menjadi bagian dari wilayah Kekhalifahan Abbasiyah yang berada di bawah kendali militer Seljuk. Seljuk dikenal sebagai pendukung ajaran Sunni, dan mereka berupaya memperkuat institusi keagamaan Sunni di wilayah tersebut. Akses ke Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syahrah tetap terbuka bagi peziarah Muslim. Namun, kondisi peziarah Kristen dan akses mereka ke Yerusalem menjadi lebih sulit akibat ketegangan politik dan kebijakan yang lebih ketat dari penguasa Seljuk. Meskipun awalnya stabil, pemerintahan Seljuk di Yerusalem melemah akibat perebutan kekuasaan internal di antara para pemimpin Seljuk. Setelah kematian Sultan Alp Arslan dan Malik Shah Peribdarah, kekuasaan Seljuk mulai terfragmentasi. Para gubernur di kota-kota besar
termasuk Yerusalem, seringkali bertindak semi-independen. Pada tahun 1098, dinasti Fatimiyah, Mesir, berhasil merebut kembali Yerusalem dari Seljuk sebelum datangnya Perang Salib pertama. Pada tahun 1099, Yerusalem tetap dianggap sebagai kota suci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Masjid Al-Aqsa tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan simbol penting bagi umat Islam. Para ulama dan cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali menyebarkan pengaruh pemikiran keagamaan di wilayah kekuasaan Seljuk, termasuk Yerusalem. Pemerintahan Seljuk di Yerusalem dianggap sebagai fase transisi penting antara kekuasaan Fatimiyah dan kedatangan tentara salib. Kelemahan internal Seljuk turut mempermudah penaklukan Yerusalem oleh tentara salib pada 1099 yang menyebabkan tragedi besar bagi penduduk Muslim dan Yahudi di kota itu. Yerusalem di bawah dinasti Seljuk mencerminkan periode pergolakan politik dan pergeseran kekuasaan di Timur Tengah. Meskipun dinasti Seljuk berhasil membawa stabilitas awal, perselisihan internal dan kelemahan administrasi pada akhirnya membuka jalan bagi kembalinya dinasti Fatimiyah dan kemudian penaklukan oleh tentara salib. Narakaso Sejarah Yerusalem di Era Modern dalam perspektif Islam Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab memiliki tempat yang sangat istimewa dalam pandangan Islam. Kota ini dianggap sebagai salah satu dari 3 kota suci dalam Islam selain Mekah dan Madinah. Berikut adalah gambaran sejarah Yerusalem di era modern dari perspektif Islam. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah selama lebih dari 400 tahun. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, umat Islam, Kristen, dan Yahudi diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka dengan kebebasan relatif. Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman yang Agung, memerintahkan pembangunan kembali tembok kota tua Yerusalem yang masih berdiri hingga hari ini. Yerusalem menjadi pusat spiritual dan tempat ziarah bagi umat Islam, terutama karena keberadaan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, Kubah Syakhrah. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Inggris mengambil kendali atas Palestina melalui mandat Palestina yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi Balfour 1917 oleh pemerintah Inggris mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang memicu ketegangan antara komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen. Umat Islam merasa terpinggirkan akibat meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina dan Yerusalem. Terjadi sejumlah pemberontakan, termasuk Revolusi Arab 1936 sampai 1939 yang menentang kebijakan Inggris dan imigrasi Yahudi. Pada 14 Mei 1948, negara Israel diproklamasikan yang memicu Perang Arab Israel 1948. Yerusalem dibagi menjadi 2. Yerusalem Barat di bawah kendali Israel. Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua dan Masjid Al-Aqsa, berada di bawah kendali Yordania. Yerusalem Timur tetap menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya bagi umat Islam. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania dan mencaploknya, meskipun hal ini tidak diakui oleh hukum internasional. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syakhrah berada di bawah kendali administratif Waqf Islam Yordania, meskipun keamanan dikuasai oleh Israel. Tindakan Israel yang terus membangun permukiman Yahudi di Yerusalem Timur memicu ketegangan dan protes berulang kali dari umat Islam di seluruh dunia. Yerusalem tetap menjadi isu paling sensitif dalam konflik Palestina-Israel. Pada tahun 1980, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadi
dan tak terpisahkan. Namun, langkah ini ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi simbol penting yang tidak hanya bermakna secara religius, tetapi juga simbol perjuangan identitas dan hak Palestina. Setiap ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa sering memicu protes global di dunia Muslim. Isu Yerusalem terus menjadi fokus dalam organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Yerusalem dianggap sebagai simbol perjuangan bagi hak-hak Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Yerusalem di era modern dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar kota suci, tetapi juga simbol dari perjuangan politik, hak asasi, dan identitas umat Muslim. Konflik atas Yerusalem tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan dimensi global yang mencakup isu agama, politik, dan hak kemanusiaan.